Sebagai pendeta, saya jalan-jalan di mana orang telepon, pendeta Yandi. Sehingga di rumah sakit dulu. Kenapa? Ini istri sakit, suami sakit, anak sakit, mertua sakit. Pendeta singgah dulu. Pas kami sampai, orang bilang, kamu dia pendeta berdoa dulu. Pas kami habis doa, orang langsung pendeta, ini obat. Saya bilang, kalau ini obat sebegini, kenapa susah berdoa? Ini dokter ini, kalau itu dokter sebegini, kenapa susah berdoa? Jadi kita punya mulut berbicara tentang Kristus yang menyembuhkan, tapi pengakuan kita lebih banyak kepada barat, kepada orang. Celakalah mereka yang mengandalkan manusia. Orang yang mengandalkan manusia akan berjumpa dengan banyak orang mendengar cerita tentang Tuhan Yesus waktu itu. Dan banyak orang pergi mengikut Yesus. Bukan saja para murid, tetapi orang-orang lain yang mendengar tentang Yesus juga pergi untuk mengikut Yesus. Tetapi yang menarik adalah orang-orang yang mengikut Yesus itu adalah orang-orang yang kecil. Paling banyak adalah orang-orang kecil. Mereka adalah orang-orang yang putus asa. Mereka orang-orang yang sakit. Mereka itu mungkin orang-orang yang penuh dengan masalah. Saya mau tanya dulu, saudara punya masalah? Tidak usah omong, saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28, kenyataan sudah 34. Ya masalah. Harapan lain, kenyataan. Mereka ikut Yesus. Tapi yang menarik saudara-saudara, bahwa dalam pembacaan itu kita menemukan satu dua hal yang menarik dari orang-orang banyak yang mengikut Yesus itu. Saya mencatat, kalau poinnya sangat banyak, saya akan berbicara cepat-cepat saja. Saya bilang begini, pertama saudara-saudara, mereka ingin ikut Yesus untuk mendengarkan. Sama-sama 1, 2, 3, mendengar. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Kalau saya mau bicara tentang mendengarkan itu harus dimulai dari orang yang mau untuk memberi diri. Tentang firman itu orang harus memberi diri dulu untuk mendengar. Kalau dia tidak memberi diri untuk mendengarkan, tidak bisa. Kenapa saudara-saudara? Tentang mendengarkan itu, ada orang yang mau didengar, tetapi tidak mau mendengar. Dia omong orang harus dengar, tapi orang omong dia tidak mau. Ada begitu di sini. Dia ibu-ibu atau bapak-bapak? Oh ya, kira-kira. Jadi dia omong orang harus dengar. Saya mau tanya, saudara-saudara pernah bertengkar suami istri tiap hari? Oh, saya sedih itu deh. Tapi ya saudara, ya tidak ada suami, tidak ada istri, bertengkar dia siapa? Oke, baik saudara-saudara. Kadang-kadang ketika kita bertengkar, banyak sekali kita tidak menyelesaikan masalah oleh karena orang tidak siap mendengar. Orang tidak siap mendengar. Kenapa? Orang hanya menunggu waktu bicara. Dia hanya menunggu waktu bicara. Omong di situ, dia tidak, tapi pas bicara dia. Itu jadi masalah. Ada orang saudara-saudara dalam gereja, saya tidak tahu gereja di Australia, tapi kami di Indonesia banyak orang yang waktu rapat itu dia omong paling banyak, tapi kerja dia tidak ada. Ada juga begitu di sini. Kalau begitu kita sama. Kalau begitu ada yang ketika bertanya dia tanya begitu rupa sampai jawab kembali dia punya pertanyaan. Ada juga begitu di sini. Soalnya di mana ketidakmampuan menyiapkan diri untuk Tapi saya ingin menyampaikan lebih dari itu, saudara-saudara. Mendengarkan itu bagian yang harus diseleksi dengan baik, harus selektif. Kenapa? Karena apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi tindakan. Kalau yang kita dengar haleluya, 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 maka tiba-tiba ada kaget. Dia lakukan haleluya. Tapi kalau yang dia dengar maki. Waktu kaget, di sini ada yang biasa memaki. Bisa tunjuk dia sedikit yang berapa. Karena yang dia dengar itu makian. Maka ketika kaget dia pasti, karena itu mesti selektif, ini telinga untuk mendengar. Saudara tahu bahwa teriakan dunia ini lebih kuat dari pemberitaan firman Tuhan. Sehingga banyak orang kalau dengar firman Tuhan itu tidak bertahan. Boy, kalau dengar firman itu, pendeta baru bilang, saudara-saudara yang dikenal. Tapi kalau dia dengar yang dunia ini, wah itu dia. Ada begitu di Australia.
Dia orang Indonesia. Dia paham apa itu? Dalam maksud itu untuk mendengar. Nah, saudara-saudara, ini serius bagi kita. Kenapa? Selanjutnya mendengarkan itu seperti lubang untuk orang tanam tiang. Lubang untuk orang tanam. Makin banyak mendengarkan firman Tuhan, itu ibarat kita makin menggali lubang lebih dalam. Kalau lubangnya sedalam 1 meter, tiangnya 10 meter ditanam. Kuat itu tiang? Goyang kan? Pakai bahasa Kupang biar fafedu. Fafedu itu dia tuh. Karena lubang 1 meter, tiang. Tapi kalau lubangnya 9 meter, tiangnya 10 meter. Kuat atau tidak itu? Dengar, itu ibarat menggali lubang. Makin dalam itu lubang, tiangnya makin kuat, tidak terbelah. Tidak. Ini menarik saudara-saudara karena suara ini ada di mana-mana. Saya orang Timur, kami orang Timur dari TTS, Soe. Di sini ada orang Soe. Tidak usah angkat tangan karena kita muka sama semua. Itu tidak usah. Nah, kita saudara-saudara, saya bilang di TTS, orang Timur itu kenal 2 macam bunyi gong. Orang Timur menyebut gong itu dengan sebutan sene. Bunyi gong yang pertama bilang begini, teng, 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 teng. Itu bunyi lonceng gereja. Waktu dengar bunyi lonceng gereja, ada suami bilang, dia punya istri bilang begini, Mama, Om Naukit, Mama, pi kasih kita, engkau yang pergi. Kalau bunyi lonceng, teng, teng, teng. Tapi ada bunyi lonceng yang kedua, itu dia pun tempo lebih cepat. Itu bunyi lonceng apa itu? Pesta. Waktu dengar bunyi lonceng pesta, gong, kan orang pukul gong, pesta, itu suami yang tadi bilang, Mama, Om Naukit, sekarang dia ganti, Mama, Om Paukit. Lu tunggu kok papa yang pi. Itu 3 hari baru pulang, Bapak. Sudah pulang lah miring-miring begini lah. Ada begitu di sini. Siapapun suami, jujur saja. Jadi teriakan pesta lebih kuat kita dengar daripada dengar panggilan. Suaramu ku dengar memanggil. Nah, sudah tidak usah lanjut lagi. Kita dengar, bangun, jadi memberi diri itu melatih kepekaan untuk dengar apa yang. Kalau tidak kita dengar yang orang lain. Oh, di sini ada orang yang biasa omong orang. Ada dalam gereja sini ada. Dia duduk di muka atau di muka. Orang di Kupang itu orang yang biasa omong orang itu dia datang dia sampaikan. Dia sampaikan 2 kalimat awal. 2 kalimat awal itu menarik. Pertama dia datang dia bilang begini. Sudengar kok boleh. Itu bahaya itu bahaya. Ada yang biasa begitu nih. Yang kedua itu kalimat dia ucapkan dengan lebih enak. Dia bilang begini. Bukan kita mau omong orang. Bukan kita mau. Padahal dijamin sama. Ada juga. Itu orang ada di sini. Pakai baju warna. Itu kita punya masalah itu. Jadi mendengarkan ini. Jadi kita mesti periksa. Kita lebih banyak dengar apa. Lebih banyak dengar apa. Kalau kita lebih banyak dengar suara Tuhan, panggilan Tuhan, memberi pengaruh pada kehidupan kita secara rohani. Yang kemudian menggerakkan kita untuk hidup. Itu pertama. Mendengar. Tapi yang kedua di sana, mereka pergi untuk disembuhkan. Penyakit-penyakit. Orang-orang sakit ini butuh kesembuhan. Kemungkinan besar, mereka sebelum datang kepada Yesus, mereka sudah coba untuk pergi di berbagai-bagai tempat, pergi ke orang-orang hebat, pergi kepada orang-orang pintar, tapi mereka tidak sembuh. Waktu dengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan, sekarang mereka datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sembuhkan mereka. Serius sekali hal ini untuk mengatakan saudara-saudara bahwa pengakuan tentang kesembuhan itu bahwa Tuhan Yesus itu menyembuhkan. Yesus itu dokter yang ajaib. Kami masih sekolah minggu di kampung suka menyanyi, Yesus, Yesus, dokterku yang baik. Nah, dan seterusnya. Kenapa begitu saudara-saudara?
Dalam dunia modern ini, dalam perjalanan hidup kita hari ini, banyak orang sudah tidak lagi mengakui Yesus itu sebagai yang benar. Sebagai pendeta, saya jalan-jalan di mana orang telepon, Pendeta Yandi. Singgah di rumah sakit dulu. Kenapa? Ini istri sakit, suami sakit, anak sakit, mertua sakit. Pendeta singgah dulu. Pas kami sampai, orang bilang, kamu dia pendeta berdoa dulu. Pas kami habis doa, orang langsung pendeta, ini obat. Saya bilang, kalau ini obat sebegini, kenapa susah berdoa? Ini dokter, kalau itu dokter sebegini, kenapa susah berdoa? Jadi kita punya mulut berbicara tentang Kristus yang menyembuhkan, tapi pengakuan kita lebih banyak kepada barang, kepada orang. Celakalah mereka yang mengandalkan manusia. Orang yang mengandalkan manusia akan berjumpa dengan satu kata. Saya mendefinisikan satu kata. Kecewa ialah karena terlalu berharap kepada manusia. Siapa yang terlalu berharap kepada manusia akan berjumpa dengan satu kata yang namanya kece. Kalau kece saja tidak apa-apa. Tapi kalau pambawa, saudara pernah kecewa? Nah, tidak usah omong, saya sudah lihat. Karena terlalu berharap pada manusia. Manusia siapa yang dia pun tugas setiap hari memuaskan kita punya keinginan? Tidak mungkin. Saudara bayangkan kalau kita hidup di dalam gereja bersama dan tidak mengandalkan Tuhan, kecewa nanti paling banyak. Sudah kasih tengit manusia pada sendiri. Kece. Ada juga di gereja. Gereja mana? Oh, di sana. Ya, kecewa. Pengandalan akan Tuhan itu makin. Saudara-saudara, satu waktu Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa mau mengikut aku, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saya bicara yang pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya, bukan saya, tapi hei, siapa yang bangun itu gereja itu? Bukan saya, tapi, padahal kita setengah mati kumpul uang. Waktu tanya siapa yang bangun? Bukan saya, tapi, bayangkan kalau kita tanya, siapa yang bangun itu gereja? Bukan saya, coba kamu cek saja. Nah, itu dia mulai masuk. Penyangkalan terhadap diri. Tahu menyangkal toh? Tahu menyangkal? Pernah menyangkal? Bukan menyangkal itu, lu yang ngambil toh? Bukan saya. Aduh. Beta kalau semangat. Bukan saya, tapi penyangkalan terhadap diri. Nah, saudara, saya ini lahir besar di Soe. Kalau saya cerita tentang Soe, saudara percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Saya lahir besar di Soe ini. Kalau cerita tentang Soe, saudara percaya? Kalau saya lahir besar di Soe, tapi lebih banyak cerita tentang Darwin, saudara percaya? Kenapa tidak percaya? Tapi kan saya pernah datang 5 hari, toh. Apa yang saya maksudkan? Banyak orang mulutnya berkata tentang Tuhan, mengaku tentang Tuhan. Tetapi dia pun pengakuan itu lebih kepada barang. Contoh. Di kota besar pasti tidak, saya pakai contoh mengingat di kampung. Ini orang tiap hari Yesus. Tuhan Juru Selamat. Sakit sedikit, pasti orang bikin. Pasti itu nenek disebelah, pasti itu nenek. Woi, itu nenek talang. Kalau kita Yesus baru bilang setan yang bikin. Mulut bicara tentang Tuhan, pengakuan kita tentang setan. Lah ini anak Tuhan atau anak setan? Nah, itu kita persoalan. Jadi, saudara-saudara, pengakuan terhadap Tuhan yang benar. Tuhan bisa pakai apapun. Pakai dokter, pakai perawat, pakai daun kayu, pakai aku. Jangan sampai kita menggantungkan harap kita salah. Amin. Ketiga, mereka disembuhkan dari roh-roh jahat. Ya, kita tidak usah bicara terlalu jauh sampai pada orang kerasukan. Tidak usah. Tapi roh jahat ini sangat berkaitan dengan otak yang sudah diisi dengan kejahatan. Hati yang diisi dengan kejahatan. Mata yang diisi dengan kejahatan. Semua pikiran itu yang jahat. Oh, ini orang mesti disembuhkan. Saudara, satu waktu. Tuhan Yesus tinggalkan ribuan orang yang baru saja menikmati sebuah mujizat. Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang. Hanya dari 2 ikan dan 5. Tuhan Yesus kasih tinggal. Tuhan Yesus pergi ke Gerasa. Di Gerasa Tuhan hanya akan berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legio.
Kalau dia kerasukan legion, berarti dia kerasukan roh jahat kira-kira 6.000 roh jahat. Berapa ribu? Saudara bayangkan, kita kawan dalam gereja yang satu roh jahat, dia punya otak saja kita pusing. Apalagi 6.000. Ini orang terlalu jahat. Jahat bagi orang lain, bahkan dia memukul-mukuli dirinya dengan batu. Bayangkan, bagi banyak orang manusia jahat begitu lebih baik. Tapi Yesus tak. Waktu Yesus sampai, Yesus mau turun dari perahu, roh jahat itu bilang begini, Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat juga kenal nama Yesus. Jadi kalau orang Kristen baru sekedar mengenal dan menyebut nama Yesus, dia belum lebih hebat dari roh jahat. Roh jahat juga. Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi, sementara jaga babi kira-kira 2.000 ekor. Roh jahat meminta supaya masuk ke dalam babi-babi itu. Yesus biarkan dan matilah 2.000 ekor babi. Orang-orang penjaga babi kehilangan pekerjaan. Apakah Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Jawabnya, tidak sama sekali. Lalu kenapa Tuhan Yesus biarkan itu babi? Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi kan tidak makan babi. Tidak makan daging babi kan dianggap. Tapi yang haram ini mereka bisa pelihara sampai 2.000 ekor. Sementara ada satu jiwa yang hampir binasa mereka biar. Itu yang Yesus mau. Alangkah lebih baiknya ada 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Sekarang cokali kalau babi 1 ekor 4 juta. Kali 2.000, 4 juta kali 2.000 berapa? 8 M toh. M itu apa? Bukan menobe. 8 miliar harga satu jiwa dalam konteks itu. Pernahkah ini gereja menyiapkan 8 miliar untuk jiwa-jiwa? Tadi saya lihat anak kecil dong keluar, jiwa-jiwa. Cokol 8 M. Siapakah orang gila itu? Orang gila itu kemungkinan besar kita pun suami. Kita pun mama mantu. Ipar. Ibu-ibu ini banyak yang cantik-cantik. Sama tanya dong, kenapa ibadah hari Minggu ini ibu-ibu, mama-mama ini lebih banyak dari bapak-bapak? Ini mama janda semua. Saudara tahu, ada ibu-ibu cantik-cantik datang gereja jalan sendiri. Terus pendeta tanya, ibu, mana suami? Terus, tahu sendiri. Ini tanda apa? Ini tanda. Nah, manusia begini ini yang mesti disembuh. Ada suami yang dulu masih muda di Indonesia, saya kan tidak tahu di Australia. Ada juga. Ada suami di Indonesia dulu masih muda, masih pacaran, rajin. Jemput dia punya pacar bawa ke ibadah. Sudah nikah, dia tidak ikut gereja. Pendeta datang tanya, Bapak, kenapa kasih tinggal mama pergi ke gereja? Terus dia jawab, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan istri, kami dua telah menjadi satu. Jadi istri kalau sudah pergi sama juga dengan saya suami. Memangnya kalau istri sudah makan sama dengan suami sukanya? Saya bilang di mana-mana, masuk surga itu seperti kita pergi ke WC. Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing pergi sendiri. Atau siapa di Australia yang kita lihat, Om Pit, yo, kemana? WC, titip. Tidak bisa. Masing-masing pergi sendiri. Jadi saudara-saudara ini butuh kesembuhan, butuh pemulihan. Itu pemulihan di mana? Datang pada Yesus. Saya suka lagu kidungnya. Datang saja pada Yesus. Waktunya kapan? Ini saatnya. Ini saat. Saatnya ini kita mesti peka mendengar. Kadang-kadang Tuhan bisa pakai istri, pakai anak, pakai pendeta, pakai apa. Ada banyak suami ini kadang-kadang istri bilang, saya khotbah tentang buah roh ini. Terus saya bilang salah satu unsur dari buah roh ialah kelemah lembutan. Apa? Kelemah lembutan ini terdiri dari 2 kata, lemah dan disambung menjadi kelemah lembutan. Saya bilang kami suami-suami ini banyak yang sampai di lemah saja, lembut tidak. Sudah lemah dulu baru dia mengerti kelembutan. Kalau sakit semua mati, tidak bisa, itu dia punya kelembutan tiada tara. Nanti dia bilang, Mama, Tuhan Yesus baik. Tuhan pakai mama. Itu kalau ada lemah. Tapi kalau masih kuat kok dia mabuk. Ada juga. Terus dia mabuk. Istri bilang bagi papa, minum ukur-ukur, cukup. Sudah ingat umur. Dia bilang, paling mati.
Jangan baik. Tuhan ini bisa omong lewat istri toh, bisa omong lewat anak-anak, bisa dengar lewat khotbah. Cukup tidak? Kadang-kadang kita baca tulisan. Makanya coba jangan hanya buka Facebook, lihat apa yang orang ngomong lagi, dia tersinggung. Padahal tidak sebut dia pun nama. Tersinggung dari orang pun story. Lanjutkan lagi di grup Probamora. Wah, itu tambah lanjut. Nah, itu yang kira-kira gitu. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus luar biasa. Memanfaatkan waktu di mana ribuan orang ada ikut-ikut dia itu, Tuhan Yesus sekarang mengajar beberapa hal. Satu, dia bilang begini, berbahagialah orang yang miskin. Miskin di hadapan Allah. Ini sebenarnya kalau saudara baca bandingannya di Matius 5 ya tentang ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin. Tapi yang Tuhan Yesus maksudkan dengan miskin itu, dia tidak pro terhadap mereka yang sudah pemalas dan miskin. Tuhan Yesus tidak suka orang yang pemalas. Miskin. Saya bilang di anak-anak nona dong di Kupang, yang masih pacaran, saya kasih tahu dong, anak nona dong, kamu punya nyong dong tiap hari hanya mabok, judi, terus tiba-tiba dong bikin story bilang, semua akan indah pada waktunya. Putus. Yang indah dengan mabok, judi, akan indah apa? Indah. Saya bilang, kamu jangan andalkan itu, laki-laki punya ada god sedikit di sini. Jangan andalkan. Besok-besok bukan satu god, semua god. Kosong. Akan selesai. Akan hilang. Karena begitu, saudara-saudara, sekarang Yesus mau bicara tentang kemiskinan. Orang miskin ini kan, dia butuh sesuatu. Kan terbatas toh. Dia butuh sesuatu. Tapi bandingkan dari ayat-ayat tadi, walaupun kamu miskin, berharaplah pada Tuhan. Harap akan Tuhan. Hai. Ini sumiskin lagi tidak harap Tuhan. Sumiskin lagi tidak harap Tuhan. Mau kan? Dia mesti berharap pada kekuatan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mampu untuk menolong kita. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita sudah jadi orang berada, kita jarang berdoa. Ada orang itu, waktu Tuhan Yesus bilang begini. Dalam nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu. Berdoa itu dia bilang begini. Ada berapa poin, tapi saya bicara satu. Berdoa setiap waktu. Dia maksudnya berdoa setiap waktu itu bukan berdoa jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 10, itu tidak kerja lagi. Tapi yang dimaksud berdoa setiap waktu adalah satu, berdoalah waktu sakit, berdoalah waktu susah, berdoalah waktu senang, berdoalah waktu gagal, berdoalah waktu sukses. Kenapa? Ada banyak orang yang ketika miskin masih berdoa. Sudah mulai ada uang, sudah lupa berdoa. Ada yang masih tetap berdoa. Nah, ini Tuhan kasih tahu sekarang. Berbahagialah mereka yang miskin. Ini tahu. Ini tidak ada apa. Ini tidak ada apa. Tuhan yang tahu. Engkau sumber. Orang miskin itu dia akan tahu bersyukur. Itu bahagia. Bersyukur itu adalah cara terbaik menikmati hidup. Kenapa hati manusia ini selalu ada kosong karena tidak puas. Seluruh isi dunia ini taruh di hati manusia tetap kurang karena manusia tidak puas. Dulu jalan kaki di Kupang, dia berdoa, Tuhan, tolong kasih sepeda satu. Tuhan kasih sepeda satu, dia naik 2-3 bulan dia berdoa, Tuhan, naik sepeda memang enak tapi tanjakan di Weba. Itu betismo patah. Jadi engkau punya mau? Kalau bisa motor satu. Tuhan kasih motor satu. Dia naik 5-6 bulan dia doa oleh Tuhan. Naik motor memang enak Tuhan, tapi satu istri berat 80. Anak 3 orang baru montok-montok semua. Setiap kali motor bunyi, dorong 4-4 mau naik jadi motor bawa masalah baru di kantung rumah. Kau pun mau? Oto satu tuh. Tuhan kasih mobil satu. Naik 1 tahun dia berdoa, Tuhan, oto su enak. Kan semua naik. Tapi anak nona yang pertama su kawin orang rote dan tinggal di rote. Masa mau pirote pakai oto? Palveri satu dia pirote sana, lihat cucu, lihat anak mantu. Pulang dia berdoa, Tuhan, naik ferry memang sampai rote, tapi puku apu. Jadi engkau punya mau? Helikopter saya. Nah, jadi tolong bersyukur toh.
Kotsu miskin lah, tidak tahu bersyukur. Tiap hari hanya mengeluh. Orang tiap hari mengeluh itu dia kalau ketemu pendeta dia hanya patah leher saja. Baru dia bilang, pendeta, hidup ini terlalu susah. Nah, engkau mati sudah kalau memang terlalu. Ada mengeluh tapi hidup. Terlalu susah pasti sudah. Ini hidup semua. Bahagia mereka yang miskin karena mereka beroleh kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu berarti pemerintahan sorgawi. Pemerintahan sorgawi itu ada kasih kok tidak? Sama tanya kita dong, tolong jawab kuat-kuat. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Berarti surga lebih baik, amin? Mantap. Yes. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi sekarang? Ini kau mau tinggal di tempat mana sebenarnya ini? Pendeta, saya belum pergi karena belum waktu Tuhan. Oke, saya belum pergi ke surga karena belum waktu Tuhan. Tapi tanda-tanda kerajaan surga mesti sudah terjadi di tempat saya. Pemerintahan Allah kalau memerintah dalam gereja ini, Allah memerintah di rumah di mana kita tinggal kan ada kasih toh. Ada damai. Bosan tidak usah takut kalau kamu tinggal dalam pemerintahan Allah karena kemiskinan itu bukan hal yang telah. Kalau kita baca surat Roma dia kasih tahu, kalau anaknya saja dia mampu berikan kepada kamu, apalagi hanya oto. Tidak bisa dibandingkan. Nah, itu yang haram. Tapi dilanjutkan. Berbahagialah orang yang lapar. Kalau kita baca Matius, lapar dan haus akan kebenaran. Saya mau tanya, pernah lapar? Atau ini orang di sini tidak makan? Hanya makan waktu. Saudara, saya mau tanya saudara punya pengalaman. Kalau tengah malam mau tidur tiba-tiba lapar. Cari makan atau tidur terus? Mau tidur tiba-tiba haus. Tidur atau cari air? Berbahagialah mereka yang lapar. Kalau kita baca dalam Matius, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Kalau kebenaran itu sudah dilakukan seperti lapar dan haus, kita lapar ini tidak ada orang suruh, kita cari. Kita haus ini tidak ada orang suruh, kita cari. Kalau kebenaran itu kita sudah jalani seperti lapar dan haus, pasti dipuaskan. Amin. Kalau ke gereja ini tidak ada orang paksa, kita datang karena memang kita haus, pasti akan dipuas. Nah, banyak yang datang karena terpaksa. Itu susah. Kapan mau puas? Karena itu lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran dalam Alkitab punya 3 dimensi. Saudara, banyak orang merasa tinggal dalam kebenaran, padahal belum tentu. Karena kebenaran dalam Alkitab punya 3 dimensi. Dimensi pertama dari kebenaran itu adalah legalitas. Apa itu? Legal. Ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak mau. Pelanggar legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan manusia berdosa dengan Tuhan. Ini ibarat kalau saya bicara Kupang saja dari banyak orang Kupang. Kalau saudara naik motor di Kupang, saya tidak pernah lewat naik motor di pinggir, saya di Kupang. Naik motor di Kupang, pakai helm, ada SIM, STNK ada, lampu ada, kaca spion ada operasi lalu lintas di situ. Berani pergi atau tidak? Tapi coba, helm tidak ada, lampu tidak ada, kaca spion tidak ada. STNK tidak ada, SIM tidak ada. Ada operasi lalu lintas, berani pergi? Karena tidak berani. Tapi kan kita punya polisi toh. So bisa juga. Itu. Kalau kita ikut aturan, dorang operasi di situ, kita pergi toh. Masuk di situ, polisi tidak tahan, kita putar kembali. Polisi bilang, kenapa kau putar? Pak, tolong periksa saya. Saya ikut aturan. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya tubuh. Kedua, saudara, kebenaran itu punya dimensi moralitas. Punya dimensi apa? Moralitas itu kesatuan antara pikiran, perkataan, perbuatan. Ada integritas di sana. Orang tanya saya, kami diskusi tentang ilmu berkhotbah, orang tanya saya, pendeta Andi, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Sebenarnya kau maksud apa? Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis? Berapi-api atau berair-air? Saya bilang khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu omong apa, buat itu. Jangan omong lain, bikin lain. Ada yang lebih parah, pikir lain, omong lain,
bikin lain. Hasilnya kelainan. Saudara, kalau ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron. Tahu ini pilain. Moralitas. Ingat, semua yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Ingat, tidak semua senyum tulus. Senyum itu baik tuh. Belum tentu tulus. Kita datang, kita bilang, "Salam." Salam. Kita sudah baru separuh. Dia lihat. Saya berkhotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang begini. Ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh tuh, lihat dekat tetap cantik. Dorang pakai pakaian bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pergi di bank ini macam kita tidak mau pulang. Macam kita mau lihat dong terus. Baru naik tangga terakhir. Dengan santun dorang bilang begini. "Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu?" Terus saya tanya dong, "Ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi, lihat suami pas bangun terus dia bilang, 'Selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu?'" Jadi, kebaikan itu punya moral. Amin toh? Harus bermoral. Amin toh? Ketiga, kebenaran itu punya dimensi sosialitas. Punya dimensi sosial. Sosialitas itu kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Solidaritas. Kenapa Tuhan Yesus mau mati bagi saya? Karena dia solider. Solidaritas. Saya bilang, kami pun orang tua don di kampung, di Kupang dan sekitar. Solidaritas kita bermasalah. Pernah belanja, yang pernah libur di Kupang dong, saya mau tanya, pernah belanja di swalayan di Kupang? Pernah? Pernah tawar di swalayan? Tidak pernah toh? 99.900, pas dia sampai 100.000 dia kasih. Dua orang kasih kembali gula-gula 1.000, kau dapat saja. Tapi pagi-pagi ada nenek-nenek jual sayur, ini nenek terlalu susah. Mungkin pulang jual sayur dia sudah mati. Itu tawar atau tidak? Nah itu. Di orang kaya tidak tawar, di orang miskin ini dia tawar mengerikan. Dia tanya, "Nenek, yuk, sayur berapa?" Ini nenek senang. Ini nenek bilang, 3.000. Dia sengaja kaget. "Hah? 3.000? Bisa 9.000? Kadang-kadang tambah satu kalimat di belakang. "Bisa 9.000 kok nenek tanam sendiri juga." Itu kalau saya yang jual, saya bilang, "Ibu bawa gratis saja, bawa gratis." Itu. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, tapi turun dari Innova. Handphone 2. Rantai salib berat mungkin 300 kilo. Tawar sayur 3.000 jadi kalau nanti di Kupang, tawar sayur kebalik dari itu. Tanya itu, Nenek, sayur berapa? 3.000. Maaf, bisa 3.000. Kalau tawar sayur 3.000 jadi 3.000, hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu orang punya solidaritas sosial yang kuat sekali. Pantas dipuji, pantas ditiru. Tapi yang kedua mungkin makam puji. Atau mungkin yang ketiga gila juga dia. Nah, saudara lihat. Kebenaran yang seperti ini, yang legal, moral, dan sosial. Kalau dilakukan seperti lapar dan haus, yang tidak ada orang perintah kita lakukan, engkau akan dipuas. Engkau akan dipuas. Nah, itu luar biasa toh. Nah, sekarang coba periksa betul diri. Kita ada lakukan itu seperti lapar dan haus atau tidak? Itu menjadi sesuatu. Yang berikut, saudara-saudara, kemudian Tuhan Yesus lanjutkan. Berbahagialah kamu yang karena Tuhan kamu dihina. Karena nama Tuhan kamu dibenci. Memang ada harga untuk mengikut Yesus. Bahkan harga itu pilihan. Hidup ini harus memilih. Harus memilih. Tidak bisa kompromi. Kalau kompromi kan kita bermain di permukaan saja. Yang penting ini jangan penting dalam Quran. Kadang-kadang untuk kepentingan ikut Yesus itu, ada teman tidak suka kita. Keluarga tidak suka kita. Perusahaan tidak suka kita. Tapi itu harganya. Kadang-kadang kita, hari Minggu begini toh, apalagi di kota besar. Ini kesempatan libur. Don janji mau ketemu. Kakak, ketemu. Oi, gereja. Gereja. Macam baru turun dari langit. Wih, itu kekar mana, Tuang? Iya. Jadi saudara, berbahagialah oleh karena, saudara tahu, murid-murid Tuhan Yesus semua itu mati dengan cara yang tidak baik. Dipotong dompu leher, disalibkan kepala, dibawa kaki di atas. Yohanes dibuang masuk di dalam minyak panas.
Harga itu. Saudara, Paulus terlalu luar biasa. Tapi keputusan dia untuk terima Tuhan Yesus membuat dia masuk penjara. Sebuah kenyataan yang sangat berbeda dengan kerinduan banyak orang Kristen. Banyak orang Kristen pikir kalau percaya pada Tuhan itu semua aman, tidak ada risiko apapun. Tidak. Justru ketika dia memutuskan percaya kepada Tuhan Yesus, di titik itulah dia mengalami penderitaan. Percaya Tuhan masuk penjara. Saya mau tanya saudara-saudara di sini percaya Tuhan Yesus semua? Amin. Mantap. Sudah siap masuk penjara. Nah, itu kan dia pun perbandingan total. Nah, saudara, dalam percaya pada Tuhan Yesus suka menggambarkan begini. Beriman itu mesti seperti anak-anak. Anak-anak itu, coba saudara bayangkan punya anak umur 1,5 tahun, baru mulai bisa jalan. Terus kita taruh dia di ketinggian kira-kira seperti kamera itu. Atau ya di atas ini pikirin. Terus dia punya papa di bawah. Terus dia punya papa bilang begini, sayang, lompat. Itu anak lompat atau tidak? Lompat. Dia punya papa yang pusing mau tangkap bagaimana toh? Sekarang coba taruh dia punya mama. Dia punya mama di situ, dia punya papa di bawah, dia punya suami bilang, sayang, lompat. Saya mau tanya, sayang lompat. Terus mungkin kurang romantis. Orang Indonesia itu kan romantis sekali kesetujuan. Ayang, lompat. Saya mau tanya, ayang berani lompat? Susah itu. Yesus bicara tentang totalitas percaya itu kadang-kadang membuat kita menangis. Dulu waktu masih aman, belum percaya Yesus, tidak rajin gereja, kok kita rasa hidup aman. Uang bisa ada tiap waktu. Kemana-mana, pertemanan mantap. Lo kenapa ambil keputusan percaya Tuhan, aktif di gereja? Justru penderitaan dimulai di situ. Itu dia soal. Akhirnya banyak orang memilih untuk mundur. Kalau percaya Tuhan macam begini, saya tidak mau. Nah, itu butuh cinta yang lebih. Cinta. Saudara pernah mencintai? Atau orang di sini sudah tidak cinta yang penting? Cinta itu kan memaksa kita bisa berjalan melewati batas. Saya dulu melayani di Alor. Jalan kaki. Saya melayani di satu tempat yang sangat susah air. Kami hanya tampung air hujan untuk pakai di musim hujan sepanjang musim itu sampai musim hujan berikut. Kalau kita tampung dari rumah yang pakai seng, atapnya dari seng, oh itu aman. Tapi kalau dia atap dari rumput, oh itu kita tidak butuh daun teh. Dia warna gelap. Satu waktu ibu pendeta mau pergi lihat saya ini. Saya pikir dalam hati, untuk ini nona, kira-kira kita mau kasih minum apa ini? Saya jalan kaki 24 km hanya untuk beli air mineral 600 ml. Pergi ke Kalabahi 12 kilo, pulang 12 kilo. 12 tambah 12? Tidak mungkin saya pergi 12, pulang hanya 9 kan? Di perjalanan pulang di 3 km terakhir, sambil pegang-pegang ini air mineral, saya bayangkan. Kenapa saya saja minum itu air hujan, tapi untuk ini perempuan kok saya bisa jalan? Kenapa coba? Cintaku akan Tuhan menghancurkan tubuh. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, Engkaulah Tuhan penolongku. Oh, itu mesti cinta betul-betul. Kalau hanya apa? Itu tidak bisa. Itu mesti periksa kita cinta atau tidak. Cinta itu. Dalam cinta itu kan ada tanggung jawab. Dalam cinta itu ada pengorbanan. Dalam cinta itu ada kepercayaan. Dalam cinta itu ada penerimaan. Saudara tahu, tadi saudara kita pas berita anugerah itu, sebelumnya saudara baca Mazmur, saudara kan pegang tangan satu dan lain. Kok ada saya lihat begini, dapat cium-cium. Kalau kita di Kupa dapat tempat cium itu pun bukan data begini. Dia pakai ini, dia pakai mirin sedikit begitu. Nah, saudara, tadi terus dia punya berita anugerah dari Kolose pasal 3:13 tentang pengampunan.
Banyak orang merasa sudah pengampuni karena dia sudah melupakan itu masalah. Itu bukan pengampunan. Pengampunan bukan melupakan masalah. Makin sakit hati, makin tidak bisa lupa itu masalah. Pengampunan itu pembebasan diri. Menyambut dia punya orang, menyambut dia punya kesalahan. Sambil siap untuk dia bikin kesalahan baru. Karena tiap hari, siapa mau puas-puas kita? Karena itu, pengampunan dan pendamaian itu satu paket. Banyak orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Banyak yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia pun kalimat bilang begini. Untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Dia mau datang di rumah ada. Tapi untuk saya mau pilih dia maaf, Bapak, maaf. Ini bukan ampun. Pernah dengar itu kalimat? Ya. Atau sendiri omong? Pengampun. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Itu biasa terjadi anak kecil loh. Anak kecil di kampung ini main kelereng kalau orang berkelahi, dia pun bapak datang dan begini, damai, ayo damai. Nah kita biasa berdamai itu kan jabat tangan toh, itu dia putar sorong tangan itu, pakai kita cium, ini engkau pun saudara, cium. Besok engkau susah, bukan kelereng yang bantu, saudara yang bantu. Ayo cium, itu dia putar cium. Jadi kelihatan berdamai, tapi palsu. Nah bayangkan kalau kita di gereja nih, rasa aman-aman, padahal ada kepalsuan di sini. Oke, sama-sama. Iya. Oh, tumpu hati. Iya, Oke, lanjut. Sudah. Beta terakhir, sudah lupa. Tolong. Tadi beta lihat tuh ada siap apa pun. Ya. Oke, baik. Tapi dia lanjut. Celakalah kamu yang kaya itu. Apa yang dia maksudkan ya? Dengar baik-baik. Saudara-saudara, harga tertinggi dari seorang manusia adalah karena dia ciptaan Allah. Itu harga paling tinggi. Kekayaan adalah penilaian berdasarkan kepemilikan. Harga tertinggi antara saya dengan Ferdi itu adalah karena kami dua sama-sama ciptaan Allah. Kekayaan adalah penilaian berdasarkan apa yang kami dua miliki. Dan orang bilang, Pak Firdi lebih kaya dari Pak Menobe. Penilaian. Dengarin. Kalau begitu, dengar. Ada orang yang untuk kepentingan dirinya. Jangan hancurkan dia harga diri. Dia bisa pakai kekayaan seberapa banyak. Saya engkau berani indak saya harga diri, saya bisa rugi berapapun. Tapi banyak orang yang karena kekayaan bisa menjual harga diri. Ini kita mau bicara tentang kekayaan. Ada yang, saudara, kalau kita baca Amsal yang begini. Nama baik lebihlah berharga daripada harta kekayaan. Nah, dia pun maksud begini. Kalau nanti mati kok tidak bisa wariskan tanah kok, sertifikat kok, apa kok. Minimal wariskan nama baik. Supaya orang ketemu kita bilang, siapa puan ini? Lu pun bapak yang Paul kok? Iya. Lu pun bapak itu. Membayangkan kalau kita, siapa puan? Paul. Lu pun bapak itu baik kau tuh, setan. Kan kasihan itu tuh, begitu tuh. Nah, saudara lihat. Kaya, kenapa saya harus menghormati? Bukan karena hartanya, tapi karena pada diri ada gambar Allah. Dan karena itu saya bilang, Om, kaya itu mulai dari berpikir. Jangan sampai kita punya kekayaan berpikir mulai dari materi. Oh, celakalah sangat berurusan dengan kekayaan itu begini. Kekayaan itu begini. Ada air, ada gelas, ada air satu botol. Kita tuang begini. Sudah penuh dan dia meluber kemana-mana. Itu kaya. Berkat yang Tuhan percayakan bagi kita sudah bisa memberkati orang lain, itu kaya. Tapi kalau Tuhan tidak penuh-penuh, itu miskin. Ada orang yang dipusik kikir itu menterlalu. Pakai bahasa kubum yang kanik batu. Bahkan dengan Tuhan pun dia sekikir. Saya tidak tahu di sini. Saya pernah khotbah satu orang tua, dia kan kasih persembahan begini. Tapi yang Bapak, kenapa sampai lipat itu tangan begitu? Dia bilang, pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, iya. Tapi saya tahu. Pendeta tahu apa? 1000.
Jadi begini. 100 tidak mungkin begini. Begini. Sudah begini lain pakai sengaja batuk. Saudara, ada anak-anak saya pas acara di Gorontalo. Ada anak-anak kecil, usia kira-kira 8-9 tahun, ikut jemput saya. Pas kami makan siang, saya tanya, "Adek, nama siapa?" Dia kasih tahu dia pun nama. Terus saya bilang, "Tidak sekolah hari ini." Dia bilang, "Saya izin, pendeta." "Oh, izin untuk?" "Izin jemput pendeta." "Terima kasih, ah. Adek besar mau jadi apa?" "Saya mau jadi pendeta." "Oh." Tapi dia pendeta mau kasih tahu. Mau jadi orang kaya dan jadi pendeta. Pendeta ini hidup oleh Tuhan dari persembahan pada dia. Kalau persembahan itu dalam rupa uang, yang uang-uang yang proklamator, yang warna merah itu jarang masuk. Yang paling banyak masuk itu yang pati murah. Pejuang. Kenapa itu pati murah pegang pedang begini? Karena banyak yang mau ramas-ramas sampai mau patah itu pati murah. Jemaat, saya tidak khotbah supaya sebentar saudara kasih uang. Saya tidak ada urusan itu, tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa saya itu kalau berkat yang Tuhan kasih kita itu bisa memberkati orang lain. Itu kaya. Ada 2 orang, saya akhiri khotbah. Ada 2 orang menghadap Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan tinggal 2 karunia. 1 karunia memberi, 1 karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Tinggal karunia memberi, orang kedua dia. Sudah, terimalah dia karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian orang bertemu di satu perapatan jalan. Saya tidak khotbah teologis, saya tidak. Tapi saya punya poin sendiri. Yang punya karunia memberi itu ada duduk di mobil mewah, suatu tanda sukses. Yang punya karunia menerima itu dia ada duduk minta-minta. Durang dua waktu baku lihat begini, dia perasaankan itu hari bu dapat karunia memberi. Kenapa sekarang kau lebih sukses dari saya? Dia jawabnya begini, "Kawan, karena Tuhan Allah tahu, saya selalu harus memberi. Maka kepada saya, Tuhan berikan lebih. Karena kau mau kasih orang, kau tidak pengen ini, Tuhan yang kasih enak, lihat. Tapi kawan ini kan karunia menerima, jadi mana-mana hanya begini." Saya tidak tahu di gereja lebih banyak karunia. Jangan ngomong! Lebih banyak karunia apa ini? Kadang-kadang kita menanyakan, "Baik, saudara, saya baca satu artikel, pas di pesawat ada artikel satu yang saya baca, sekiranya dia cukup memberkati antara manusia dan uang. Di satu tempat makan, ada orang makan. Betul, kalau di tempat makan orang makan. Oh, kalau di tempat makan orang tidur kan tempat tidur dia pun ada orang makan. Ada pengamen di situ. Ini pengamen ini, pas orang mau makan, dia datang menyanyi seadanya. Cepat-cepat saja. Ku ingin saat ini engkau. Terus lagu belum habis, dia suruh angkat dia pun tempat uang, ku goyang-goyang. Orang kasih uang, berapa? Ini saya pakai uang rupiah ya. 500, 1000, 2000. Di tempat makan yang lain, ada orang makan, ada pengamen. Tapi pengamen yang kedua ini, dia datang mampir di meja-meja. Dia bilang, "Pak, Ibu izin boleh saya menyanyi?" Oke. Boleh. Mau minta lagu apa biar saya menyanyi. Mau kasih tahu lagu, dia main musik, dia menyanyi. Habis itu dia tanya bagaimana. Kalau dia tes keluar dia punya uang. Dia dapat 5.000, 10.000, 20.000. Di tempat makan yang lain. Ada juga makan, ada pengamen, tapi pengamen satu ini dia tidak pergi ke satu. Dia duduk di pojok sana. Ada banner. Di bawah itu banner itu dulu masih ada kepingan-kepingan CD. Di banner itu tertulis begini. Hasil penjualan dari kepingan-kepingan CD ini akan dipakai 20% untuk membantu pendidikan di satu daerah di pedalaman. Habis makan ada yang tanya, "Berapa satu kepingan CD?" Dia 50.000. Ada yang minta 1, ada yang minta 2, ada yang minta dia pun nomor ini. Dia dapat di atas 50.000. Saudara lihat. Sama-sama di tempat makan, sama-sama menyanyi, tapi pendapatan berbeda. Kenapa? Dia mengulas. Di tempat makan yang pertama, dia menyanyi seadanya, dapat uang-uang kecil itu. Karena dia hanya memandang uang dengan mata kepala. Orang yang memandang uang dengan mata kepala saja, ukuran-ukuran dia hanya uang.
Kalau dia mau pergi ke satu tempat, dia tahu dia mau dapat berapa. Pertemanannya hanya uang. Teman akrab ketika sudah tidak ada uang lagi, dia tidak mau sama-sama. Ukurannya hanya uang. Dan orang seperti ini mengalami dua hal. Satu, gampang terbeli dengan uang. Dan orang yang seperti ini mengalami yang kedua, dia tahu menjadi kaya, tapi tidak tahu menjadi bahagia. Di kampung saya suka bilang begini, kumpul uang banyak-banyak, tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Nanti satu saat di Surabaya, baru dia telepon, pendeta, yo, saya di Surabaya. Enak kok pesiar-pesiar. Tidak pendeta. Lalu, saya di rumah sakit Dr. Sutomo, Bang. Dan sudah dapat rujukan dulu, bro. Ukurannya uang kecil. Kedua, di tempat makan yang kedua, kenapa dia dapat lebih banyak? 5.000, 10.000, 20.000. Karena dia tidak sekedar memandang uang dengan mata kepala saja, tapi dia memandang uang dengan mata dan otak. Dia mengeksplor seluruh talenta, karunia, apapun yang Tuhan berikan. Kan dia berani tanya ibu, bilang, ibu, saya menyanyi lagu apa? Kan dia mesti latihan semua lagu. Bayangkan kalau dia tanya ibu saya lagu apa? Terus ibu bilang, Wil anak kasyamkai. Nah, dia mau menyanyi tak? Hanya orang Welasi yang tahu itu. Dia sih, itu berarti dia mesti belajar. Nah, tempat makan yang ketiga, kenapa dia dapat lebih banyak? Di atas 50.000. Kenapa? Kan dia tidak sekedar memandang uang dengan mata dan otak saja, tapi dia memandang uang dengan mata, dengan otak, dan dengan berbahagia. Kalau tidak, celaka lagi. Yang tertawa senang-senang dengan kekayaan yang tidak jadi berkat. Celaka. Tuhan memberkati.